Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan memberikan informasi-informasi terbaru di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Aduh Kak, ada banyak hal ya kayak yang sebenarnya mungkin agak miss gitu. Oke. Karena banyak yang menyebut kalau sepak bola yang kita tonton sekarang ini katanya pertama kali ditemukan di Inggris Kak. Oh, benar juga. Ada sih yang anggapan kelahiran sepak bola itu ada di tanah Inggris, Britania Raya. Benar. Apakah anggapan itu salah? Sebenarnya nggak salah-salah amat, cuma kurang tepat gitu. Karena olahraga yang hampir dicintai nyaris oleh seluruh penduduk di muka bumi ini. Sampai keluar semesta. Keluar semesta. Sebenarnya itu pertama kalinya muncul di Cina. Wah, ini nih faktanya Inggris sendiri nyatanya hanya membuat permainan ini menjadi lebih menarik lagi dengan munculnya aturan-aturan modern yang mana mungkin waktu itu 1950-an udah termasuk yang aturan modern lah. Karena justru Cina, negara yang prestasi sepak bolanya ini tidak terlalu mentereng, dianggap sebagai penemu olahraganya. Benar ya kayak. Dan hal ini diperkuat oleh ucapannya Sepp Blatter ya. Waktu itu dia masih jadi Presiden FIFA ya. Sekarang kan udah jadi napi ya. Wah, karena emang kasus ya. Kasus korupsi. Jadi pada 2004 dia tuh berterima kasih kepada Cina Kak. Karena permainan kuno yang dimainkan sama Cina dulu itu sekarang jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mungkin waktu itu permainan tradisional atau ya biasa aja. Cuma setelah diregulasi oleh Inggris jadinya dianggap Inggris lah mempopulerkan atau kelahiran sepak bolanya. Nah, karena di Cina ini sepak bola yang pada awalnya bisa disebut sebagai cuju. Ini saya minta maaf kalau ada yang nonton dari sana dan ada salah pelafalan. Cuju atau yang bisa disebut taju. Jadi pelafalannya cuju atau taju ini di Cina ini. Nah, waktu itu ceritanya zaman dulu ada di abad keempat sebelum Masehi. Itu adalah pertama kalinya cuju atau taju ini ditemukan. Nah, penyebutan cuju sendiri pertama kali muncul dalam teks Zhangguoche dengan saya akan banyak ya pelafalannya Zhangguoche dengan Linzi sebagai kota pertama munculnya permainan ini. Waktu itu kalau nggak salah harus artefak gitu yang ditemukan begitu. Nah, cuju sendiri berarti menendang bola dengan menggunakan kaki. Sepak bola sama gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kebugaran pasukan militer Cina awalnya Kak. Gitu. Bahkan dulu bukan olahraga. Jadi biar nggak pasukan militernya kepada gemuk-gemuk, mereka olahraga gitu. Benar juga. Salah satunya pakai cuju ini. Tapi lama kelamaan olahraga ini kok jadi rame. Kegiatan ini kok jadi seru gitu. Akhirnya jadi hiburan yang berkembang awalnya cuma di lingkungan kerajaan doang Kak. Hingga kemudian menjadi olahraga yang menguntungkan gitu. Nah, si popularitas cuju ini semakin meningkat selama dinasti Han pada tahun 2206 hingga 220 sebelum Masehi. Karena waktu itu tentara istana dan kalangan elit biasanya yang memainkan cuju ini jadi dimainkan sebagai jamuan untuk menghibur warga kaisar atau penyambutan utusan asing. Yang mana itu mungkin dikenal di Cina, tapi ketika ada tamu atau tamu kehormatan dari negara lain, kita adakan cuju ini menyambutnya ya. Betul. Nah, waktu itu Kaisar Hanwu disebut-sebut sebagai penyuka olahraga ini gitu. Nah, aturan mulai dikembangkan yang dikembangkan di cuju ini jadi semakin menarik untuk diikuti semua orang. Jadi mungkin dulu mah bebas, gak ada gawang segala macam, gak ada pelanggaran, tapi setelah diregulasi dan dibuat aturan jadi semakin menarik. Jadi semakin menarik dan itu kan jadi jamuan buat warga ya. Mungkin juga ada kayak mungkin kerajaan Inggris dia datang ke Cina terus disuguhi main permainan menarik nih kayak gitu kan. Dan itu hitungannya masih sehat ya kayak. Coba kalau misalkan mereka dijamu sama kelelawar rica-rica. Wah, pandeminya terjadi di zaman dulu. Nah, jadi selama dinasti Tang itu sekitar 618 sampai 907 sebelum Masehi, olahraga ini tuh semakin berkembang. Wah. Pertama-tama ditandai dengan perubahan bola yang digunakan. Gitu. Jadi kan ketalika tadi ya, mungkin awalnya dia cuma nendang bola aja. Asal aja. Tapi makin sini mulai ada semacam regulasinya gitu. Nah, bolanya ini sebelumnya yang digunakan ini diisi dengan bulu. Nah, seiring berjalannya waktu, bola yang menggunakan bulu angsa ini kemudian diganti dengan bola berisi bulu ketek. Wah, banyak tuh harus yang dicabut. Diganti dengan udara gitu. Jadi semakin berkembang lah. Teknologinya juga semakin maju. Nah, pada dinasti ini cuju dikenal memiliki dua gawang yang berbeda. Jadi udah mulai ada gawangnya nih Kak. Jadi yang pertama adalah gawang yang menggunakan jaring. Yang masuk golnya itu ke jaring. Sementara gawang yang kedua bentuknya mirip tiang olahraga lompat tinggi. Gak ada yang pakai sepatu kerajaan gitu ya. Jadi gitu. Ada satu yang nyeker.
Nah, gawang ini terdiri 2 mistar dan di antara 2 mistar itu terdapat lubang untuk memasukkan bola. Nah, itu ya golnya. Nah, biasanya ada 2 bentuk permainan cuju yang digunakan. Nah, ini adalah yang pertama adalah pertunjukan teknik atau ketangkasan. Jadi nggak yang kita kenal sekarang 2 kali 45 enggak. Justru yang pertama ini ada nunjukin teknik atau ketangkasan doang. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya freestyle. Oh, freestyle. Jadi itu olahraganya justru awalnya itu. Ya karena tadi balik lagi tujuan awalnya untuk menghibur tamu atau undangan yang datang. Nah, ini bahkan dulu cuju ini diiringi oleh musik. Iya. Jadi bayangkan ada sepak bola terus sepanjang pertandingan ada backsoundnya gitu. Aneh kan. Nah, yang kedua selain tadi freestyle tadi adalah permainan menggunakan gawang yang dijaga oleh seorang penjaga gawang. Ini jadi ada 2 tuh cujunya. Nah, jadi waktu itu pada awalnya bahkan si cuju ini memperbolehkan adanya dorongan atau pukulan terhadap lawan. Jadi emang ini militer kan, udah biasa. Iya, karena militer. Benar, sikut-sikutan dia mungkin udah biasa. Dia biasa. Tonjok gitu. hati. Oh, langsung dada pakai kaki-kaki. Kamu yang sopan ya. Kamu main berapa? Malah jadi ke ospek ya. Gue gitu. Nah, lapangan untuk bermain cuju juga perlahan-lahan mulai muncul. Mulai banyak di berbagai tempat. Biasanya mereka ini main di ladang yang ada di belakang rumah mereka. Gitu. Ladangnya ladang warga atau ladang pemerintah nih? Gempretnya. Nah, selain itu cuju juga mulai digemari oleh perempuan. Karena mungkin dulu kan masih boleh ada pukul-pukulan tadi, perlahan-lahan mulai slow gitu ya. Nah, sejarah mencatat kalau ada perempuan 17 tahun yang mengalahkan tim tentara. Wah, justru skill yang unik gak terhalang gender. Gak terhalang gender, keren banget ya. Dan beberapa cendekiawan dan intelektual juga mulai menggemari olahraga ini kan. Keren. Dan yang menarik, seandainya ada salah satu dari mereka yang gak bisa main cuju, maka dia bisa menjadi pencatat skor. Wah, bukan cuma pelatih atau penganalisis ya, tapi data skor. Karena statistiknya juga itu. Langsung dia nge-tweet. Aduh. Nah, waktu itu berlanjut ke era dinasti Song. 1960 1279 sebelum Masehi. Masehi udah Masehi nih. Si cuju ini mulai berkembang menjadi olahraga yang komersial. Hal ini seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Cina juga. Nah, selain itu si cuju ini juga mulai menyebar di setiap kelas masyarakat. Jadi tidak lagi terpusat pada kalangan kaisar atau kerajaan elit yang di atas. Ya kan tadi mungkin dari kaisar ke intelektual dan sekarang ke rakyat. Benar. Nah, selain itu si era ini juga ditandai dengan munculnya tim-tim cuju yang biasanya berisi 12 sampai 16 orang. Kalau dulu mah satu tentara kerajaan belum ada sambil perang. Jadi tusuk. Bolanya tapi tetap satu. Kocak. Tapi sekarang udah ada pembatasan pemainnya. Tapi pada awalnya ya tadi 12 sampai 16. Tapi si cuju itu aslinya berapa orang sih, Kak? Setelah termasuk yang wajib militer. Suju mah itu Super Junior 13. Itu bukan Super Junior. Bukan Suju itu. Walaupun mereka emang di Cina juga ada timnya Suju. Nah, biasanya ada 2 jenis tim cuju, Kak. Oke. Yang pertama adalah tim berisi pemain khusus untuk kekaisaran gitu. Dan yang lainnya adalah tim yang berisi warga sipil biasa. Masih ada perbedaan tadi kalangannya ya. Tim yang berisi warga sipil ini biasanya latar belakangnya tuh beragam gitu. Mungkin ada yang petani, ada yang jual ayam, mungkin macam-macam lah. Jual obat kalau dulu di Cina. Oh iya, jual obat di Cina. Karena terkenal banget ya obat Cina. Dan pada dinasti ini, kedua tim mulai menggunakan baju untuk membedakan ciri mereka. Betul. Kapten pun akan diberi tanda, Kak, dengan memakai topi. Dan tidak ada penjaga gawang. Mungkin topinya dulu yang kayak di sini, soalnya kepalanya botak sampai sini. Atau yang caping terus ada yang kayak buat zombie. Bener. Nah, waktu itu meskipun udah populer, namanya ada juga orang yang tidak menyukai cuju. Aduh. Nah, ini adalah ditandai dengan kemunculan dinasti Ming. Waktu itu tahun 1368 dan sampai 1664 Masehi. Nah, tidak jelas tuh waktu itu kenapa dinasti Ming menjadi dinasti yang tidak menyukai olahraga tersebut. Ada yang menyebut kalau si cuju ini tidak memiliki keuntungan besar pada negara. Karena emang ya tadi hiburan dan mungkin ya malah jadi pemborosan mungkin atau ya buang-buang tenaga gitu buat tentara. Nah, inilah yang membuat kerajaan tidak lagi memainkan cuju pada akhirnya sebagai hiburan dan sehingga permainan ini lama kelamaan menghilang gitu. Ya. Berarti kalau misalkan logikanya kayak gini ya, harusnya Indonesia juga nggak mengirimkan timnas sepak bola ke SEA Games.
boros. Enggak. Waduh. Latihan mulu menang kagak. Iya juga. Lama-lama hilang aja. Lama hilang aja. Dan mungkin makanya kenapa setelah hilang Inggris lah yang mengadopsi. Dan saya yakin karena ada di sejarahnya Inggris ini salah satu yang aktif berdagang di Cina. Bisa jadi emang waktu itu ya bukan dicuri tapi pada akhirnya diadaptasi mungkin di sama Inggris. Apalagi kalau ngomongin konsep gawang itu sama persis Kak. Jadi satu yang gawang sepak bola, satu lagi gawang rugby ya yang ke atas itu. Aduh menarik banget ya soal sejarah sepak bola yang ternyata dari Cina ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap.